Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus Yesus, terkhusus buat adik-adik kami Naposobulung HKBP Teladan, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada malam hari ini pada perayaan Pesta Advent 2021 dikutip dari kitab Ulangan 31 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, menurut riset, ada 7 hal yang membuat manusia berada di pihak ketakutan. Yang pertama adalah kematian. Yang kedua, didatangi oleh binatang tertentu. Yang ketiga adalah berada di ketinggian. Yang keempat, berbicara di depan umum. Yang keenam, kemiskinan. Yang ketujuh, air yang begitu dalam. Menurut penelitian, ketujuh hal inilah yang membuat manusia sering merasa ketakutan. Ketakutan adalah rasa khawatir. Ini adalah sifat tertua yang dimiliki oleh manusia. Itu artinya Bapak, Ibu, saudara-saudara, banyak sifat yang kita miliki sebagai manusia, tapi yang tertua dari sifat manusia itu sendiri adalah rasa khawatir dan juga rasa takut. Salah satu cara untuk menghilangkan rasa takut itu hanyalah dengan menghadapi rasa takut itu sendiri. Jadi tidak ada obat untuk menghilangkan rasa takut. Apapun yang menyebabkan diri saudara pada hari ini khawatir dan merasa takut, jika Anda mau berkenan menghadapi rasa takut itu sendiri. Dengan demikian, seorang pecundang atau pengecut, dia tidak akan pernah terbentuk menjadi seorang pemberani. Tidak mungkin. Secara global, ada beberapa hal yang membuat penduduk bumi pada akhir-akhir ini berada di dalam ketakutan. Yang pertama adalah persoalan ledakan penduduk. Ini tidak bisa dihempang. Jika penduduk bumi ini semakin padat, maka kita akan bisa menjadi homo homini lupus, atau saling memangsa satu dengan yang lain. Yang kedua, Bapak, Ibu, saudara-saudara, persoalan radikalisme. Yang ketiga adalah persoalan narkoba. Yang keempat, Bapak, Ibu, saudara-saudara, persoalan ekologi, persoalan pengerusakan lingkungan hidup, polusi, dan pemanasan global. Dalam hal ini, Indonesia memiliki prestasi yang sangat luar biasa dari segi negatif. Indonesia adalah termasuk juara pertama
dalam soal pengerusakan hutan tercepat di dunia. Yang kedua, Indonesia termasuk nomor 2 penghasil dan pencipta sampah plastik setelah Cina. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara, Indonesia adalah nomor 3 terbesar di dunia penghasil emisi yang menciptakan global warming. Yang keempat, Indonesia adalah termasuk pengerusak bumi, mengeksploitasi bumi terbesar nomor 4 di dunia. Persoalan kelima, Bapak Ibu Saudara-saudara, yang membuat kekhawatiran banyak orang hidup di tengah-tengah dunia adalah persoalan kemiskinan. Yang keenam adalah persoalan dampak ITE, persoalan dampak teknologi. Lalu yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu Saudara-saudara, khususnya pemuda HKBP di sini, apakah yang menjadi sumber ketakutan saudara pada hari ini? Sebagaimana tema yang sudah dipilih oleh panitia, jangan takut, sebab Allah berjalan bersama dengan engkau. Tentu ketika kita mengutip tema ini, ada sesuatu persoalan yang harus kita selesaikan di dalam kehidupan kita sebagai pemuda gereja, yang harus kita menangkan di dalam kehidupan kita ke depan. Apa yang menjadi persoalan saudara sehingga saudara merasa takut pada hari ini? Persoalan cintakah? Atau persoalan asmara? Persoalan masa depankah? Atau persoalan ekonomi? Persoalan pekerjaankah? Atau persoalan-persoalan yang lain yang tidak mungkin kita sebutkan satu persatu dalam suasana ibadah ini? Ketika pribadi lepas pribadi, Naposo Bulung yang hadir pada malam hari ini terlibat di dalam suasana Natal ini, dan tema ini membekali kita masing-masing. Tidak ada persoalan yang tidak bisa kita selesaikan, yang tidak bisa kita hadapi, yang tidak memiliki solusi ketika kita memiliki hubungan yang jelas, hubungan yang beres, hubungan yang kontinu kepada Kristus. Kita perlu sebentar menonton video ini, silahkan diputar. Apakah keuntungan bagi diri kita sebagai pribadi yang saat ini sedang berjuang meniti kehidupan, supaya kita memiliki masa depan yang baik, masa depan yang sukses di hari yang akan datang? Kalau kita lihat seorang pembalap yang sangat luar biasa terkenal itu, wajah, keceriaan, keyakinan dari diri dia tampil begitu luar biasa. Senyum dan segala sesuatu gerak-gerik kehidupannya sudah bisa menunjukkan keberadaan dirinya sebagai pemenang. Dia adalah seorang pribadi yang memiliki mental pemenang. Dia adalah seorang pribadi yang tidak pernah takut mengawali sesuatu yang memungkinkan atau dia pastikan dalam hidupnya, jika ia mengawali sesuatu tersebut, hidupnya akan berubah baik. Orang yang tahu bahwa di dalam Kristus segala sesuatu persoalan bisa menjadi beres, dia tidak akan menjadi pribadi yang terbeban untuk meniti keberadaan hidupnya, karena dia tahu pasti Kristus yang senantiasa bersama dengan dia mampu menguatkan dirinya.
dan keberuntungan pasti ada di pihak daripada dirinya. Dia akan membangun hidupnya dengan santai. Dia akan membangun hidupnya dengan keyakinan penuh. Dia akan membangun kehidupannya dengan senyum yang boleh dia lempar kepada orang banyak. Dan dia tidak pernah menjadi pribadi yang terbeban dengan berbagai persoalan yang bersama-sama dengan dirinya yang harus dia menangkan. Karena dia yakin bahwa dia akan menjadi pribadi yang berhasil untuk menindaklanjuti kehidupannya. Sekalipun rasa takut atau kekhawatiran itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita, ketika kita diperhadapkan dengan berbagai tantangan yang memungkinkan bisa mengganggu keberadaan proses pertumbuhan kehidupan kita, perlu kita ingat dan perlu dicatat pada malam hari ini, kalian sebagai pemuda-pemudi gereja harus bisa melakukan berbagai hal dalam kehidupan saudara-saudara. Yang pertama, adik-adik kami di sini, agar hidupmu lebih baik ke depan, belajarlah untuk membangun relasi. Yang kedua, beranilah mengawali sesuatu dalam hidupmu yang kamu yakini itu bisa memperbaiki kehidupanmu ke depan. Jangan menjadi pecundang dan jangan menjadi pengecut, dan jangan pernah Anda takut untuk terjatuh atau gagal. Sekali Anda gagal, bangkitlah kembali. Yang ketiga, adik-adik kami di sini, belajarlah untuk menguasai public speaking. Yang keempat, fokuslah pada solusi hidupmu. Apapun yang kamu geluti pada hari ini, baik sebagai mahasiswa, baik sebagai pelajar, baik sebagai pekerja, fokuslah Anda pada solusi, pada persoalan-persoalan hidup usaha yang sedang Anda geluti, supaya engkau semakin berkembang dan bertumbuh, usaha yang kamu geluti juga semakin baik ke depan. Yang keenam, berpikirlah positif dan banggalah atas dirimu sendiri. Pernahkah adik-adik kami di sini memuji dirimu sendiri? Pernahkah engkau berkata kepada dirimu, saya hebat? Pernahkah engkau berkata kepada dirimu, saya mampu dan saya bisa dan saya harus berhasil? Itu perlu kita ungkapkan kepada diri kita, supaya keberhasilan berada di pihak kita. Ingatlah kata orang bijak yang berkata demikian, jika kamu tidak berani memulai sesuatu, kamu akan tetap berada di tempat yang sama. Yang kedua, jika kamu tidak pernah bertanya, engkau tidak akan pernah menemukan sebuah jawaban. Jadi orang yang selalu gemar bertanya, itu artinya otaknya jalan. Orang yang selalu gemar bertanya, itu artinya dia ingin menambah ilmu yang ada pada dirinya. Orang yang selalu gemar bertanya, itu adalah pertanda bahwa dirinya adalah seorang yang kreatif. Yang ketiga, jika kamu sebagai pemuda HKBP, sebagai pemuda Kristus pada hari ini, buang-buang waktu, ingatlah adik-adik kami di sini, suatu saat waktu yang akan membuang dan menyingkirkan dirimu. Banyak sekarang dijual di toko-toko tertentu matras magnet yang bisa membuat orang sampai 24 jam di atas kasur dengan memegang handphone. Mulai dari pagi pukul 6 sampai dengan pukul 6 sore dia main game terus. Itu yang disebut dengan matras magnet. Yang keenam, jika kamu tidak mengejar, kamu tidak akan menemukan sesuatu. Yang ketujuh,
Jika kamu percaya kepada Kristus, kepada iman, kepada apa yang kamu yakini dalam hidupmu, pasti engkau menjadi pribadi yang memiliki komitmen untuk melakukan sesuatu yang baik di dalam kehidupanmu. Percuma ini perayaan, percuma kalian itu setiap minggu bersekutu di tempat ini, dan seakan-akan persekutuan itu adalah menjadi pengakuan bagi diri kalian bahwa kalian itu adalah percaya kepada Kristus, atau pertemuan-pertemuan ibadah itu melegitimasi diri saudara yang sebenarnya saudara tidak percaya di dalam Kristus. Hidupmu bisa berubah. Itu adalah sandiwara dan itu adalah pelecehan kepada iman dan kepada Kristus yang kamu yakini di dalam kehidupanmu. Untuk itu adik-adik kami di sini, bermimpilah dan jangan pernah takut dan jera menghadapi kegagalan. Memang perlu kita sadari bahwa saat ini kita tidak waktunya lagi hanya melihat, hanya menunggu peluang, hanya menunggu kesempatan. Karena kemajuan teknologi yang sangat luar biasa, lihatlah adik-adik kami di sini, pengurangan tenaga kerja di mana-mana. Dan itu akan saudara rasakan 10 tahun ke depan. Jika saudara pada hari ini berada di posisi tingkat 3 di perkuliahan atau tingkat 4 di perkuliahan, 3 tahun ke depan dampak yang sangat luar biasa oleh kemajuan teknologi yang tidak lagi membutuhkan tenaga manusia secara fisik, tapi segala sesuatu telah diatur dengan chip atau diatur dengan cara media elektronik. Ini merupakan ancaman yang sangat luar biasa kepada adik-adik kami, dan saya kira inilah persoalan yang menghantui kalian, yang membuat kalian pada saat ini ketakutan, yang membuat kalian pada saat ini khawatir. Bagaimanakah masa depan kami di hari yang akan datang? Bagaimanakah kami bisa membalaskan semua kebaikan para orang tua kami di dalam pekerjaan yang memungkinkan kami emban di 5 tahun, 10 tahun yang akan datang? Zaman kami, Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adik kami itu sudah sangat beda kepada zaman kalian sekarang. Di zaman kami 30 tahun yang lalu kami masih bisa menunggu kesempatan, kami bisa menunggu peluang. Tapi di zaman Anda pada saat ini, adik-adik kami yang kami kasihi, jangan pernah menunggu kesempatan, jangan pernah menunggu peluang, tapi sebagai generasi-generasi yang kreatif, ciptakan peluang bagi dirimu pada saat ini, dan tekunilah sesuatu hal yang membuat engkau mahir dalam hal itu. Ketika engkau mahir, semua orang akan mengejar engkau dan pintu-pintu berkat akan menjadi milikmu. Itu hebatnya sekarang. Jadi salah satu orang bisa menciptakan aplikasi saja, dia bisa kaya tiba-tiba. Tapi orang yang tidak sadar dengan keadaan ini, dia akan menunggu panggilan dari kantor tertentu, menunggu panggilan dari hasil ujian tertentu. Tidak lagi adik-adik kami, belajarlah pada hari ini menjadi entrepreneur yang membuat engkau bisa sukses. Yang paling diperlukan pada zaman ini di samping intelektualnya baik, tapi yang sangat dibutuhkan pada zaman ini adik-adik kami adalah apa? Kesabaran dan ketekunan. Ketika engkau sabar menggumuli sebuah binatang bekicot contohnya, tekun dan sabar, dan kamu menguasai ilmu menyangkut soal itu, kamu akan dikejar banyak orang, kamu akan dipercayai banyak orang, dan setelah itu pintu-pintu berkat tidak akan bisa ditutup oleh siapapun, dan berkat itu sendiri akan mengalir secara deras, dan itu adalah menjadi milikmu. Itulah salah satu cara untuk mengaplikasikan firman ini.
Jadilah kuat di dalam Yesus. Dalam tema kita malam ini disebut, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Adik-adik kami yang kami kasihi, ungkapan ini bukanlah sebuah mantra, bukanlah sebuah ungkapan bin salabin atau obat penawar yang dijual di pasar loak. Jika Tuhan berkata, Dialah Allah yang berjalan menyertai engkau, yang menjadi persoalan adik-adik kami di sini pada malam hari ini, engkau harus mempergumulkan dirimu. Katakan kepada dirimu hari ini, jika tema ini menjadi milikmu, pastikan dulu pada saat ini, percayakah engkau di dalam kepemudaanmu bahwa Tuhan akan bersama-sama berjalan denganmu, dan bersama dengan Dia engkau akan meniti masa depanmu ke depan? Ini perlu. Saya yakin-yakinnya, adik-adik kami di sini, kalian semua adalah anak-anak raja. Kalian semua adalah anak-anak Tuhan. Kalian semua adalah anak-anak Kristus. Jika pengakuan ini benar-benar ada di dalam dirimu, saya adalah anak Tuhan, saya adalah anak Kristus, Immanuel itu adalah nyata hidup di dalam kehidupanku, yakinilah engkau akan berhasil di dalam hidupmu. Jika kalian percaya Tuhan bersama berjalan dengan saudara, Dia tahu apa yang sedang engkau pergumulkan hari ini, apa yang sedang engkau khawatirkan pada hari ini. Yang kedua, Dia tahu apa yang menjadi kelemahan dan ketidakberdayaanmu. Dia tahu apa yang kamu kerjakan. Kamu tidak bisa bohong. Apakah engkau berleha-leha? Apakah engkau serius untuk menciptakan hidupmu lebih baik? Dia tahu. Yang kemudian Dia tahu bagaimana membentuk dirimu agar engkau menjadi pribadi yang bertumbuh dan berkembang di kemudian hari. Yang menjadi persoalan adik-adik kami di sini, Tuhan bertanya pada malam hari ini dalam suasana Natal ini. Apakah pertanyaan Tuhan bagi adik-adik kami di sini? Apakah engkau berkenan? Apakah engkau mau menghidupi dan melakukan dan membuktikan firman Tuhan tersebut nyata atas kehidupanmu? Sepanjang engkau masih dihantui rasa takut dan khawatir, trauma dengan kegagalan, minder, merasa tidak mampu, adik-adik kami yang kami kasihi, engkau akan begitu-begitu saja. Sepanjang engkau masih mencari-cari bukti dari Allah, jika Dia benar-benar tetap bersama dengan engkau, hanya dengan berdoa dan berpangku tangan saja, ingatlah, engkau akan semakin jauh daripada Tuhan. Kehidupanmu hari ini tidak bisa kamu perbaiki hanya sebatas doa, tapi engkau harus melakukan apa yang dikatakan oleh firman itu, supaya firman itu sendiri nyata atas kehidupanmu. Dalam Kristus yang telah menjadi firman dan telah menjadi daging, dan itulah yang kita rayakan pada hari ini, Immanuel. Segala bentuk kekhawatiran, rasa takut, yakinilah adik-adik kami di sini, solusinya pasti ada. Mulai hari ini, berjanjilah adik-adik kami yang kami kasihi di sini untuk bergerak, berjuang bersama Kristus. Be strong in the Lord. Kamu bisa, dan masa depanmu akan cerah. Amin.